وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه منابع العلوم والحكم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين وافتح لنا أبواب رحمتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam pengajian online kitab tafsir Yasin ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan di dalam pemahaman belajar kita, dan apa yang kita pelajari ini berguna bagi kita semua. Bacaan suratul Fatihah ini kita kirimkan pahalanya untuk para guru-guru kita, para orang tua kita yang telah mendahului kita semua. Begitu juga untuk pengarang kitab ini, Syekh Hamami Zada. Mudah-mudahan diberikan ampunan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadi niyya wa likunnatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram. Mala arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wa la'immatul mujtahidin wa sadatin sufiyatul muhaqqiqin wal mufassirin wal muhaddisin wal fuqaha wal amilin wa ila arwahi abaina ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa liqarabatina liman lahaqun alina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila ruhal marhum. Jadi إن الله يغفر لهم ورحمة جنوب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. والله أعلم بمرادي بذلك. Qila dukhulil jannah, dimasukkan Habibun Najjar udkhulil jannah, ke dalam surganya Allah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Qala, berkata Habibun Najjar, ya laita qaumi, alangkah baiknya. Qaumi, kaumku, seandainya, alangkah baiknya seandainya qaumi, kaumku, ya'lamun, mengetahui kaumku.
Bima ghafarali, terhadap apa ghafarali, mengampuni li kepadaku, Rabbi, Tuhanku. Wa ja'alani, dan menjadikan kepadaku, minal mukramin, wa ja'alani, dan menjadikan kepadaku siapa, Rabbi, Tuhanku, minal mukramin, termasuk golongan orang-orang yang mulia. Tamanna Habib, berharap Habibun Najjar, bi ayya'lama qaumahu, bi ayya'lama qaumuhu, sungguhnya mengetahui siapa kaumnya Habib, bi ayyi sababin ghafarullahu ta'ala lahu, dengan sebab-sebab apa mengampuninya Allah, dengan apa sebab-sebab Allah mengampuni lahu, bagi itu, terhadap itu si Habib An-Najjar, wa akramu, dan memuliakannya Allah terhadap Habib An-Najjar. Biar ribu, agar ingin itu kaum, fi dinil islami, berada di dalam agama Islam. Dalam ayat ini Habibun Najjar ini berharap para umatnya itu mengetahui sebab-sebab dia diampuni oleh Tuhannya, sebab-sebab dia diberikan kemuliaan oleh Tuhannya sehingga dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sebabnya apa? Nah, karena apa? Beriman kepada Allah, meyakini agama Islam, sehingga mereka kaumnya itu berbondong-bondong untuk senang dengan Islam. Di dalam udkhulil jannah, di dalam kata-kata al-jannah itu yang artinya surga, ini juga diterjemahkan dengan kata-kata taman, yang mana taman ini ya banyak pepohonan, rimbun. Nah, namun jannah di sini ya wala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbin bashar, tidak dapat dilihat oleh mata kita, tidak bisa didengar oleh telinga kita, dan bahkan tidak bisa digambarkan dengan ya, dengan hati kita, dengan pikiran kita. Suatu tempat yang indah gitu ya, suatu tempat yang bagus yang tidak bisa digambarkan ya dengan, atau digambarkan dengan taman-taman ya biasa di dunia, bukan. Ya, artinya taman di dunia saja sudah begitu indah gitu ya. Apalagi ya jannah di akhirat gitu ya, surga ya di akhirat. Nah, itu taman surganya ya lebih indah. Nah, dengan hal itu, ya, dengan dimasukkan, diberikannya pandangan, diberikannya kenikmatan Habibun Najjar ini ya masuk ke dalam surganya Allah. Habibun Najjar ini menginginkan kaumnya tahu. Ya laita qaum ya'lamun. Sehingga setelah mengetahui hal itu, ya mereka senang dan merindukan agama Islam. Falamma qutila Habibun,
Maka ketika dibunuh Habibun Najjar, ghadaballahu ta'ala alaihim. Ghadaba marah siapa Allah Ta'ala alaihim terhadap kaum Habibun Najjar. Wa ajala lahumun nikmat. Dan mempercepat lahum bagi itu kaum, an-nikmat itu apa? Bencana atau siksaan. Wa amarallah dan memerintahkan Allah Jibril alaihi salam terhadap Jibril alaihissalam ayyuhlikahum menghancurkan mereka kaum. Faja'a Jibril alaihi salatu wassalam bi amrillahi ta'ala. Maka datang Jibril alaihissalam, siapa Jibril alaihi salatu wassalam, bi amrillahi ta'ala, dengan perintah Allah Ta'ala. Ila babil madinati, menuju pintu kota Antioquia. Wa akhadha, dan mengambil atau menjadikan masra'iyahu, kematian para kaum. Waharokal madinatu, dan waharokal madinata, dan menggerakkan, menggoyang siapa malaikat Jibril al-Madinata akan kota. Wasoha, dan teriak sayhatan azimatan, dengan teriakan yang keras. Famatu, maka mati mereka itu kaum jami'an semuanya. Jadi ketika Habibun Najjar itu dibunuh oleh kaumnya, maka Allah sangat marah. Allah sangat marah dengan para kaum yang membunuh Habibun Najjar. Sehingga Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menghancurkan mereka. Yaitu menghancurkan para kaum yang membunuh Habibun Najjar ini. Ya. Kemudian malaikat Jibril itu menuju ke pintu kota dan menggerakkan kota tersebut sampai para kaum itu teriak sekuatnya dengan teriakan yang kencang, sehingga matilah para kaum semuanya. Wa ma anzalna ala qaumi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin. Wa ma anzalna, dan tidaklah anzalna menurunkan kami, ala qaumihi terhadap kaum, min ba'dihi setelahnya dibunuhnya Habibun Najjar, min jundim minas sama'i, dari tentara-tentara langit, wa ma kunna, dan tidaklah kami munzilin menurunkan, wa ma kunna, dan tidaklah kami ada munzilin, termasuk orang-orang yang diturunkan. Ai wa ma anzalna ala qaumin, dan tidaklah kami menurunkan ala qaumin terhadap kaum, ya, kaumnya Habibun Najjar, yaitu Habibun Najjar, ba'da mauti, setelah kematian Habibun Najjar. Jundam minas samai, tentara dari langit. Liyahliku, agar merusakkan mereka merusakkan tentara dari langit ini kaumahu terhadap kaumnya, kaum Habibun Najjar. Wa ma kunna, dan tidaklah kami naf'alu hadal amri, mengerjakan kami hadal amri, perintah ini, fi ihlakihim, di dalam merusakkan kaum. Karena aisaru indana, perbuatan merusak kaum ini aisaru, lebih mudah, indana, menurut kami, mimma yadunnuna, daripada apa yadunnuna mereka anggap. Tsumma bayyana Allah Ta'ala sababi ihlakihim, kemudian Allah menjelaskan sebab ihlakihim, kerusakan mereka, kaum Habibun Najjar. Faqala Allah Ta'ala,
Maka Allah berfirman, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. In kanat, apabila ada illa sayhatan, kecuali suara yang keras, wahidatan sekali, fa idahum khamidun, maka tatkala itulah mereka khamidun, termasuk orang yang mati. Yakni maksudnya Soha Jibrilu alaihi salam, teriak siapa Jibril alaihissalam? Jibril alaihissalam bi amri soyhatan, bi amrina dengan perintah kami, soyhatan dengan sekali teriakan. Famatu, maka mati para kaum jami'an seluruhnya. Hadihi, ini ukubatuhum, baru siksaan mereka, siksaan akan mereka di dunia. Jadi bagi Allah itu mudah untuk merusak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, itu mudah. Jadi sekali goncangan saja ya langsung pada jeprah mati. Jadi tidak ada kesombongan gitu ya bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, ya, dengan merasa bersombong, ya tidak diturunkannya siksaan atau susahnya untuk diturunkan siksaan. Padahal bagi Allah itu sangat mudah ketika hanya memerintahkan malaikat untuk menggoncangkan negerinya. Ya, maka sekali goncangan saja, sekali teriakan saja, ya maka sudah terpapar mati. Ya hasratan alal ibad. Alangkah besarnya, ya hasratan alal, alangkah besarnya penyesalan alal ibad, terhadap hamba. Qala Ikrimah, berkata Imam Ikrimah, ya hasratahum ala anfusihim. Alangkah, wahai alangkah menyesalnya mereka ala anfusihim, terhadap diri mereka. Al hasratu syadidatun an-nadamatu, penyesalan yang sangat menyesal, an-nadamatu yang bersedih, sesalnya penuh-penuh dengan kesesalan, sehingga sampai-sampai bersedih di dalam kesesalannya itu. Wafihi, dan di dalam kesesalannya, qaulani, ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satu dari pendapat ini, yaqulullah ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya hasratun wanada, ya hasratan wanadamatan kainatan alal ibadi. Ya hasratan wanadamatan, alangkah menyesal dan sedihnya, kainatan, karena perbuatan alal ibadi, terhadap hambanya. Yaumal kiamati, pada hari kiamah, hina lam yu'minu bir rasuli, ketika tidaklah beriman mereka bir rusuli, terhadap utusan. Itu yang pertama. Artinya penyesalan, sangat menyesalnya hamba-hamba yang tidak beriman. Ya, di sini dikatakan dengan kalimat dengan perkataan al-ibad, yaitu hamba. Artinya semua manusia itu adalah hamba. Maka sifatnya hamba itu apa? Ya, selalu berbuat yang terbaik untuk tuannya. Maka
Setiap manusia itu ya dengan cara apapun pasti dijadikan seorang hamba. Karena tak ada seorang pun dapat lari dari kematian ya, dari uh, kematian yang akan datang. Setiap manusia itu tidak akan lari dari pada kematian atau kenyataan ya, kenyataan kehidupan bahwa seorang hamba itu membutuhkan makanan, membutuhkan bernapas. Ya. Maka bagi seorang hamba ya, itu patutnya mengukur dirinya itu. Mengukur dirinya sebanyak apa yang sudah dirasakan di dalam kehidupannya ini untuk beribadah ya, kepada yang menciptakannya. Jadi di sini dikatakan penyesalan seorang hamba ini karena tidak beriman kepada utusan, itu yang pertama. Yang pendapat kedua wasanihima, dan pendapat kedua dari dua pendapat tadi, annahu sungguhnya itu pendapat al-qaulun, ucapan firman Allah al-halikina, yang rusak. Waqala Abul Aliyah, dan berkata Abu Aliyah, lama ayinu ahlul matat, kala menjadikan ahlul nati penduduk kota al-adabu al-adaba akan siksaan. Qalu mereka berkata, ya hasratan alal ibadi, alangkah menyesalnya terhadap hamba, yakni ar-rusulus salasa, maksudnya utusan yang tiga. Haitsu lam yu'minu bihim, sekiranya lam yu'minu tidak beriman mereka bihim terhadap rusulus salasa, fatamannau imana, maka berharap mereka al-imana ya, akan keimanan. Hina lam yanfa'uhum, tatkala tidak bermanfaat mereka. Ya. Jadi pendapat yang kedua ini ya, penyesalan ketika hamba-hamba ini setiap manusia ini sudah rusak gitu. Sudah artinya sudah disiksa, sudah rusak semuanya, baru menyesal gitu. Tidak beriman, bahkan berharap untuk beriman ketika sudah nggak bisa bermanfaat lagi ya, ketika sudah ada penyiksaan terhadap dirinya sehingga termasuk orang-orang yang rusak, baru menyesal. Nah ini makan ya, ada peribahasa ya, menyesal itu belakangan gitu ya, kalau duluan ya bukan menyesal namanya. Nah ini harus kita sadari diri kita ketika ya kita tidak beriman misalnya kepada Allah, suatu waktu nanti ketika kita sudah rusak, sudah disiksa, ya maka pasti akan terjadi penyesalan gitu ya. Ketika kita sudah mendapat siksaan, nah sudah nggak bisa bermanfaat lagi amal perbuatan kita, nah, maka disitulah saatnya menyesal. Aduh, kenapa dulu ya tidak beriman? Nah, kenapa dulu ya tidak mau rajin ibadah? Kenapa dulu ya tidak mau rajin baca Qur'annya? Nah, itu. Wakila, dan dikatakan al-urub, orang-orang Arab, takulu ya hasrotan ya ajaban ala tariqil mubalaghati.
Taqulu mengatakan ya hasratan wahai alangkah penyesalan. Sangatlah menyesal. Ya ajaban. Alangkah kaget. Ala tariqil mubalaghati terhadap jalan yang sangat mubalaghah. Wan nadamati dan penyesalan dan kesedihan. Indahum di sisi orang Arab. Di makna maksudnya adalah at-tanbih, peringatan. Jadi dikatakan juga orang Arab ketika mengatakan ya hasratan, ya ajaban ala tariqil mubalaghah. Jadi ketika dikatakan wah alangkah menyesalnya, alangkah kagetnya, nah, itu sangat-sangat menyesal dan sangat-sangat menyedihkan gitu. Artinya ungkapan-ungkapan itu, ungkapan-ungkapan seperti itu adalah sebagai peringatan. Peringatan bagi siapa? Bagi setiap manusia. Ibad ini, ya hasratan adal ibad. Alangkah menyesalnya satu hamba, seorang hamba. Maka summa bayyanallahu ta'ala bisababil hasrati wan nadamati. Kemudian Allah menjelaskan Allah Ta'ala terhadap sebab-sebab menyesalnya dan sedihnya. Itu apa sedihnya? Faqulillahi ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ma ya'tihim, tidaklah mendatangi mereka satu kaum min rasulin dari utusan illa kanu, kecuali mereka ada bihi dengan itu utusan yastahziun, mengolok-ngolok atau mengejek-ngejek, ya, mencela. Apa kalau bahasa sekarang itu membuli, ya, ya mencela, ya, membuli. Jadi mencemoohkan, gitu ya. Jadi inilah sebab penyesalan mereka itu apa? Ketika datang para utusan, ketika diajarkan oleh para utusan, oleh para sang guru, gitu ya. Ini malah mencela, malah mengejek, malah membuli, ya, malah menjadi haters, ya. Ini sehingga ketika sudah selesai utusan itu untuk menyebarkan dan mengajarkannya, nah terjadilah penyesalan. Ai ma'amanu bihi, dan itu terjadinya seperti itu. Ya. Ketika didatangkan para utusan, ya mereka ya stasiun, mengejek-ngejek para utusan, ya mencemoohkannya, gitu ya. Tidak mau mengikutinya, gitu ya. Lah, udah itu apa itu, gitu ya. Nah, jangan didengerin udah ajakannya. Nah, itu ketika diberikan ajaran oleh para utusan, ya seperti itu memang. Nah, ma'amanu bihi, tidaklah beriman mereka bihi terhadap dengan utusan, terhadap utusan. Bal kanu, bahkan bukan hanya tidak beriman, kanu ada mereka satu kaum itu minal mustahziina alaihi, termasuk orang-orang yang mengejek-ngejek, memperolok-olok alaihi terhadap utusan. Sehingga apa? Wayan damuna yaumal kiamati, dan menyesal mereka yaumal kiamati pada hari kiamat. Walakin, akan tetapi kalau sudah hari kiamat, la yanfa'uhum, tidak bermanfaat mereka. Yes, kaum yang tadi mengejek-ngejek itu an-nadamu, apa, penyesalan. Nah, kalau sudah hari kiamat ya sudah nggak ada bisa lagi diampuni, ya nggak bisa lagi dibalikin lagi, ya penyesalannya gitu. Kenapa ini mereka termasuk daripada mustahziin, termasuk orang-orang yang selalu ngejek,
ya, selalu membuli, ya, selalu ngata-ngatain, tuh. Karena ego. Karena setiap hamba itu, setiap manusia itu punya ego, ya, egonya masing-masing, ya, yang dikedepankan, gitu. Sehingga yang ada itu adalah ya cemoohan, gitu, caci maki, gitu. Bukannya apa? Bukannya menghormati, ya, bukan hanya menghormati, mengikuti saja, ya, mengikuti aja enggak, ya, yang malah yang muncul itu apa? Ejekan-ejekan, bulian-bulian, ya. Ya seperti sekarang inilah, ya, banyak terjadi. Misalnya orang berbuat baik diejek, orang begini diejek. Nah, itu. Ya kan nggak ada nggak ada gunanya kita mengejek, itu. Kita membuli, ya. Apa juga nambah-nambah dosa juga kan. Gitu. Ya paling tidak kita mengapresiasi lah, gitu, ya. Atau kita memberikan dukungan lah, gitu. Nah, alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Alam yarau kam ahlakna, alam yarau, tidaklah mereka memperlihatkan, kam ahlakna qablahum, berapa banyak, kam ahlakna, berapa banyak merusak kami, qablahum, sebelum mereka, minal quruni, dari abad-abad, dari masa, annahum, sungguhnya mereka itu kaum, ilaihim, terhadap mereka, la yarji'un, tidaklah kembali lagi bagi mereka. Tidaklah mereka, ya, memperlihatkan yang sudah kami lakukan, yaitu merusak mereka dengan sebab perbuatan mereka, umat-umat sebelum mereka, kami binasakan mereka. Ai alam yukhbiru ahlul Makkati, apakah tidak mengabarkan penduduk Mekah, wal qurunu, dan umat-umat sebelum kamu, ahlu kulli asrin, yaitu penduduk setiap masa, sammu bidzalika, menamakan mereka bidzalika, dengan itu, dengan itu, kaum setiap masa, liktironihim, untuk perbandingan mereka, fil wujudi, dalam kenyataan. Enggak, mereka apakah enggak tahu, gitu ya? Tidak melihat umat-umat terdahulu yang kami binasakan, gitu, karena tidak berimannya. Apakah enggak dibilang ini? Ya. Kan diceritakan tuh, umat-umat sebelum kalian ini, ya, banyak yang tidak beriman, banyak yang tidak mengikuti ajaran-ajaran utusan kami, itu telah binasa, kami binasakan. Apakah tidak, ya, tidak bisa menjadikan perbandingan, ya, sebagai studi komparatif, gitu ya, bahan ajar perbandingan, sehingga annahum ilaihim layarji'un, annahum, sungguhnya mereka, aitil kalkuruni, maksudnya adalah maksudnya tilkal kuruni, itu zaman sebelum mereka, ya. Ilaihim, bagi mereka itu, layar jiun, tidaklah mengembalikan mereka, ila dunia, ke dunia. Jadi yang sudah binasa itu kaum-kaum sebelum kalian itu tidak bisa lagi dibalikan ke dunia lagi, tidak bisa dikembalikan lagi ke dunia. Afala ya'tabiruna minhu, apakah tidak mengambil pelajaran mereka itu, minhu, daripada kejadian kaum-kaum sebelum mereka. Seharusnya bisa mengambil pelajaran.
terhadap kejadian yang sudah-sudah. Yang sudah-sudah ketika kaum itu tidak beriman kepadaku, kata Allah. Ketika tidak beriman kepada Allah, ketika tidak beriman kepada ajaran para utusan Allah, itu kami binasakan. Apa enggak mau ngambil pelajaran dari kejadian-kejadian sesudahnya? Nah, maka bagi kita, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, ketika kita melanggar aturan-aturan Allah, aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan dalam ajaran-ajaran Rasul sunnahnya, ya, mari perbaiki. Jadikan itu perbandingan. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran. Ya ini kenapa kisah-kisah kaum dahulu, ya, cerita-cerita kaum terdahulu itu diceritakan di dalam Al-Quran. Mengapa? Ya supaya kita bisa mengambil pelajaran. Itu. Ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, maka kita segera bertaubat, kita memperbaiki kesalahan kita. Ketika kita membuli teman-teman kita mengejek teman-teman kita, nah, di saat itulah kita bisa sadar, harus sadar, ya, dan meminta maaf kepada orang yang kita selalu ejek, orang yang selalu kita bully, ya, karena ejekan-ejekan itu adalah ego kita. Ya walaupun misalnya niatnya itu apa? Niatnya hanya sekedar bercanda misalnya. Ya, tetapi di dalam candaan itu terdapat ejekan yang menyakitkan orang lain. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran, ya, dari kejadian-kejadian sebelumnya. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun. Wa in kullul lamma, dan ketika mereka semuanya, lamma jami'un ladaina muhdharun, lamma jami'un dikumpulkan mereka, ladaina di sisi kami, muhdharun mereka hadir, ya, di hadapan kami. Ai maksudnya wa ma kullu illa jami'un ladaina muhdharun, dan tidaklah setiap mereka illa jami'un kecuali mengumpulkan kami, ladaina di sisi kami, muhdharun hadir mereka. Wa in quri'at bitakhfifi, dan apabila dibaca dengan enteng, takhfif, takunu anna bimakna qad ya'ni inna kulli makhlukin yajma'u yaumal qiyamati fi hadratina wa nujazihi ala ilmihi. Wa in quri'at bitakhfifi, maka apabila dibaca dengan enteng, takhfif, muhdharun, takunu maka ada mereka, anna bimakna dengan makna qad, ya, maksudnya pasti, ladaina muhdharun, jadi pasti mereka hadir. Ketika dikumpulkan mereka nanti di hari kiamat, pasti mereka hadir. Yakni maksudnya inna kulla makhlukin, sungguhnya setiap makhluk itu yajma'u yaumal kiamat, nanti pasti akan berkumpul, yajma'u akan dikumpulkan yaumal kiamat pada hari kiamat, dikumpulkan oleh Allah fi hadratina, dalam hadiran kami. Pasti nanti satu waktu di hari kiamat itu semua makhluk ciptaan Allah pasti itu akan dikumpulkan. Kemudian apa? Wa nujazi, dan kami akan membalas, memperhitungkan, ya, pada saat kehadiran itu. Ala ilmihi, atas pengetahuan kami. Ala ilmihi, atas pengetahuannya. Ya. Artinya setiap makhluk itu akan dikumpulkan
ya, sebagaimana ilmu kami, sebagaimana pengetahuan kami di waktu di dunia. In khairan, jika melakukan kebaikan di dunianya, wa khairun, maka ya akan ditampilkan kebaikannya. Wa in syarran, dan jika terdapat keburukan di dunianya, fasyarun, maka ya jelek pula, buruk pula hasilnya. Jadi nanti di hari kiamat akan ditampilkan, akan dikumpulkan dan ditampilkan segala amal-amal sewaktu di dunianya. Jika melakukan amal-amal baik, maka khairun. Ya baik hasilnya. Jika banyak melakukan amal-amal keburukan di dunia, maka fasyarun, maka hasilnya pun akan buruk. Ini ya dengan keadilan Allah, ya kebaikan akan ditampakkan kebaikannya, ya, keburukan akan ditampakkan keburukannya. Kama qala alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin, tidaklah dari salah seorang ila wa yukallimu, ma min ahadin ilayya wa yukallimu rabbahu, ma min ahadin, tidaklah dari pada salah seorang ilayya terhadapku, wa yukallimu rabbahu, dan mengatakan rabbahu akan Tuhannya, yaumal kiamati pada hari kiamat, walaisa bainahu, dan tidak ada antara dirinya itu man wa bainallahi taala, dan antara Allah taala tarjamanin, penerjemah. Artinya langsung ya, ketika di hari kiamat itu kita melihat Allah secara nyata, secara tampak, dan ketika berbicara ya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, fayanzuru dzalika lil abdi, maka melihat dzalika itu kejadian ya, kejadian dialog lil abdi bagi hamba, yaminan, kelompok akan kelompok dalam kelompok kanan, washimalan, dan dalam keadaan kelompok kiri. Fala yara, maka tidak melihat, illa ma qudima min amalihi. Fala yara, maka tidak melihat, illa ma qudima min amalihi, kecuali apa yang dilakukan sebelumnya, min amalihi, dari perbuatannya. Wa yanzuru, dan melihat, tilqa wajhihi, pertemuan ya bentuknya, fala yara illan nara, maka tidaklah melihat illan nara, kecuali neraka. Maka ya pada saat nanti ketika sudah di akhirat itu ya, Allah ya memberikan kepada kita semua ini, pada para makhluk ini ya, ditampakkan amalnya ya. Ditampakkan amal perbuatannya ketika di dunia. Ini termasuk yaminan au shimalan, termasuk golongan kanan atau golongan kiri. Ketika amalnya baik ya berarti tidak dimasukkan ke dalam golongan kanan. Ketika banyak amal buruknya, amal jeleknya, maka dimasukkan ke golongan kiri. Maka kelihatan segala amal perbuatannya. Ya, yang sering mengejek, yang sering ngambil punya barang milik orang lain misalnya, itu kelihatan, terlihat, tampak. Ya, yang suka korupsi misalnya, yang suka berbuat jelek sama orang lain, itu kelihatan. Yang suka membantu orang lain, itu kelihatan. Ya. Yang suka menolong orang lain, itu akan ditampakkan. Ya. Maka ketika ya termasuk golongan kiri, fala yara illan nar, maka tidaklah melihat
mereka illa nar, kecuali neraka. Fa fi dzalikal waqti, maka pada saat itu, pada saat ditampakkan segala amal perbuatannya dan diperbolehkan itu nanti berdialog, misalnya protes gitu ya, misalnya tidak setuju, nah itu nanti dikatakan alasannya apa, dan itu dipersilakan oleh Allah. Nah, kenapa kok ini saya banyak amal buruknya ya Allah? Ya. Dulu perasaan saya ini saya banyak amal baiknya. Nah, itu diperlihatkan gambaran di dunianya. Oh iya 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 iya, iya benar 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 ya Allah. Nah, jadi secara langsung ya. Nah, itu semua dengan keadilan Allah. Ya. Wa fi dzalikal waqti, maka di dalam kejadian itu, pada saat waktu itu, yas'alu an khamsatin an yus'alu, ditanya, an macam sesuatu perkara. Al awalu, yang pertama, yus'alu minhu, darinya, dari diri hamba, fima afnaita umrah, dipergunakan untuk apa umur kamu. Itu yang pertama. Fima afnaita umruka. Wathaniyu, jadi itu dipergunakan untuk apa? Yang sudah kita laksanakan ini apa? Di dalam kehidupan dunia dulu itu untuk apa ini? Apakah untuk berbuat baik? Apakah untuk dipergunakan belajar? Apakah untuk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan? Apakah untuk berbuat jelek kepada orang lain? Apakah selalu untuk menzolimi orang lain? Ini diri kita ini, umur kita ini dulu. Fima afnaita umruka. Wasaniu, dan yang kedua, fima ablaita syababaka. Untuk apa ablaita, kekosonganmu, syababaka, masa mudamu, dipergunakan apa itu ya. Ketika kamu usia muda itu dipergunakan untuk apa usia kamu ketika muda? Apa ya hanya leha-leha saja, bermain-main saja? Maka ketika usia muda kamu itu ya terbuang begitu saja, nah, itu akan dipertanyakan. Wasalisu, dan yang ketiga, min aina iktasabta malika, dari mana iktasabta usaha kamu, malika, apa yang kamu miliki, harta yang kamu miliki. Akan ditanyakan, ini dari mana ini? Duitnya dari mana? Apa dari hasil korupsi? Apa hasil dari maling? Apa hasil kamu keringat kamu kerja? Itu akan ditanyakan. Ini mobilnya, ini hasil apa ini? Ya. Apa boleh ngejual tanah saudaranya? Apa jual tanah orang tuanya dan saudaranya nggak dibagi-bagi? Nah, ini akan ditanya. Tuh. Min aina iktasabta malika. Dari mana ini duit kamu, dari mana? Warabi'u, dan yang keempat, fi ayyi syai'in saraftahu. Untuk apa? Fi ayyi syai'in, untuk apa? Suatu ini, harta ini, saraftahu, kamu pergunakan sesuatu ini. Untuk apa ini HP? Untuk apa? Apa untuk chattingan doangan, WA-an doangan, nonton YouTube yang gak berguna? Apa buat online? Itu akan dipertanyakan. Apa buat membaca berita? Apa mau buat nonton video porno? Itu akan dipertanyakan nanti. Ya. Fi ayyi syai'in salahu, akan dipertanyakan. Mobil ini buat apa ini mobil? Ya. Nah, apakah suka dikasih tetangga kalau minjem dikasih? Apakah kagak ini? Nah, tuh. Rumah kamu ini buat apa rumah? Buat tidur doang. Nah,
Apa enggak dipakai bor? Ya. Loh. Nah, itu akan dipertanyakan. Fi ayyi syai'in saraftahu. Apa saja yang kita miliki itu apa, untuk apa ini dulu di dunia? Digunakan untuk apa di dunia? Wal khamisu, dan yang kelima, ma amilta bima amilta. Ma amilta, apa yang kamu ketahui, bima amilta, bima alimta. Ma amilta, apa yang kamu perbuat, bima alimta, sesuai dengan yang kamu ketahui atau tidak. Itu maksudnya. Ma amilta, apa yang kamu perbuat, bima alimta, sesuai dengan pengetahuan kamu. Jadi yang kita perbuat ini itu tanggung jawab nggak kamu gitu. Yang kita lakukan ini ya, sesuai dengan pengetahuan kamu apa enggak? Kita beribadah sesuai dengan ilmu kita atau enggak? Ya. Kita berjualan sesuai dengan ilmu kita atau tidak? Itu akan dipertanyakan. Kita berjualan, kita berinteraksi sama orang lain sesuai ilmunya atau tidak? Nah, kita melakukan hidup sosial sesuai ilmunya enggak? Itu akan dipertanyakan. Ya kalau tidak sesuai berarti melanggar. Nah, kalau pelanggaran di dunia, ya bisa kita bertobat masih. Tapi kalau sudah di akhirat, mau bagaimana? Nah, maka amal-amalan di dunianya akan diperhitungkan. Oh, ini ternyata dulu pernah menzolimi orang lain, maka akan diambil amal baiknya. Saya dipotong. Nah, itu akan seperti itu. Wa fi hadisin akharin, dan di dalam hadis yang lain qala alaihi salam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yus'alul abdu, pertama sesuatu yang ditanyakan al-abda akan hamba yaumal kiamati, pada hari kiamat, anin naimi, daripada kenikmatan. Jadi yang pertama kali ada satu riwayat lain dikatakan awwalu ma yus'alul abda abdu yaumal kiamati anin naimi, daripada kenikmatan. Ya. Ini dulu nikmat sehatnya dipergunakan untuk apa? Tuh. Itu yang pertama kali ditanyakan itu. Ya. Kan nggak sakit. Kenapa nggak puasa? Nah, itu kenikmatan sehat. Kenapa nggak mau beribadah? Kenapa nggak mau sholat? Padahal lagi sehat. Tuh. Itu kenikmatan harta banyak itu. Kenapa nggak mau ngebantu orang lain yang lagi kesusahan? Tuh, itu akan dipertanyakan yang pertama kali, itu kenikmatan. Yuqalu, dikatakan, alam nasih jismaka, tidaklah kami mensehatkan jismaka akan badanmu. Alam narauka bil ma'i al-baridi, tidaklah kami memperlihatkan kamu bil ma'il baridi, dengan air yang dingin. Jadi ya akan dipertanyakan itu semua. Dulu kan kamu lagi sehat. Kok kenapa nggak mau sholat? Kok kenapa nggak mau puasa? Ya, orang yang nggak puasa itu kan ya rukhsahnya untuk orang yang sakit. Tapi kamu sehat, ini malah tidak puasa. Nah, itu akan dipertanyakan. Dulu kan kamu diberikan kesehatan. Kenapa nggak mau usaha? Nggak mau bekerja? Nah, ya. Waruya anna syekha Abul Hasan, dan diriwayatkan anna syekha, sungguhnya Syekh Abul Hasani, Abu Hasan, karena ada Syekh Abul Hasan ya'idun nasa, menasihati, ya, memberikan pitutur an-nas kepada manusia, yauman, satu hari.
Waqala fi wa'dihi, dan berkata Abu Hasan fi wa'dihi, di dalam nasihatnya, di dalam pituturnya, innallah ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala, yas'alul ibadah, menanyakan Allah al ibadah kepada hamba, yaumal kiamati, pada hari kiamat, an asyai, daripada suatu perkara. Jadi Abu Hasan itu menasehati dengan saat memberikan nasihat, ya, bahwasannya Allah itu akan menanyakan pada setiap hambanya nanti di hari kiamat itu dari segala suatu hal yang mereka lakukan di dunia. Wa kana Syibliyu, dan ada Imam Syibli, yamurru bi babil masjid, lewat di pintu masjid, wa yasma'u, dan mendengarkan Imam Syibli wa'adha syaikhi, ya, akan pitutur nasihat syekh. Fayaqifu indal babi, maka berdiri, ya, indal babi, di pintu itu. Ketika mendengarkan, dia diam di pintu itu. Wa qala li syekhi, dan berkata Imam Syibli li syekhi, kepada Syekh Abul Hasan, la takhawfu la tukhawwafa an-nasa katsiran, janganlah engkau menakut-nakuti an-nasa, kepada manusia, katsiran, yang banyak. Imam Syibli bilang, komentar, Syekh, jangan nakut-nakutin orang, ya. Jangan nakut-nakutin orang pada pertanyaan Allah nanti di akhirat. Komentar Imam Syibli, li anna Allah Ta'ala la yas'alu ibadahu illa an syai'aini. Kata Imam Syibli, karena sungguhnya Allah Ta'ala la yas'alu, tidak menanyakan Allah ibadahu, terhadap hambanya, illa an syai'aini, kecuali hanya dua perkara saja yang ditanyakan oleh Allah nanti di akhirat. Enggak bakalan banyak-banyak, kata Imam Syibli. Udah, jangan nakut-nakutin Syekh. Ya, Allah mah enggak bakalan nanya sama hambanya nanti di akhirat, cuma dua yang ditanya sama Allah, katanya, kata Imam Syibli. Ya. Fayaqulu ya ibadi, maka berkata Imam Syibli, ya ibadi. Fayaqulu, maka berkata, menanyakan Allah, ya ibadi, wahai hambaku, anna kuntu ma'aka, sungguhnya aku ada dulu ma'aka, besertamu, wa anta biman kunta, dan engkau dengan siapa dulu? Dengan siapa dulu engkau? Kata Allah, ya, sama hamba itu nanti. Falamma sami'a, jadi kata Imam Syibli, Allah itu, ya, nanya dua perkara. Maka Allah akan menanyakan, wahai hambaku, saya itu dulu beserta kamu melihat ini. Ya, kita ini ya dalam naungan Allah ini. Diperlihat Allah melihat kita ini. Ana kuntu ma'aka wa anta biman kunta. Sedangkan engkau, wahai hambaku, dulu dengan siapa kamu? Apakah sesuai enggak dengan aturanku dulu kamu? Menuruti enggak, takwa enggak sama aku? Gitu maksudnya. Walamma sami'a Abul Hasan, maka ketika mendengar Abu Hasan hadal kalami minas Syibli, perkataan ini dari Imam Syibli, waqafa, dan menetap fi saririhi, di tempat duduknya, wa tara aqluhu, dan memutar, ya, artinya tara itu berpikir, gitu. Aqluhu, apa akalnya. Falamma afaqo, maka ketika sepakat, qala ya Syibli, wahai Imam Syibli, innallah ta'ala yas'alu min ibadihi, sungguhnya Allah Ta'ala menanyakan, min ibadi, bertanya, min ibadihi, dari hambanya, hamba Allah, ashalu min hadha, lebih gampang dari pertanyaan ini. Jadi kan tadi kata Imam Syibli nanyainnya, ana kuntu ma'aka wa anta biman kunta. Ya, jadi cuma dua. Ana kuntu ma'aka, saya ini dulu
ya, melihat kamu semua, tahu saya tentang kamu nih, hamba. Nah, sedangkan kamu dulu sama siapa dulu? Taat nggak kamu dulu? Nah, itu kata Imam Syibli. Kata Imam Abu Hasan setelah dengar pendapatnya Imam Syibli itu begitu, ya, wahai Imam Syibli, wahai Syibli, Allah itu, ya, bertanya kepada hambanya itu nanti di akhirat itu lebih mudah dari pertanyaan ini. Ya, wa yaqulu, dan Allah akan menanyakan, ya ibadi, ma gharraka bi rabbikal karim. Oh. Apa yang gharraka, menipumu, bi rabbika, terhadap Tuhanmu al-karim yang mulia. Tuh, cuma itu yang gampang Allah itu nanti nanya. Ya. Ya, apa yang kau tipu dulu di dunia terhadap Tuhanmu yang mulia? Itu yang ditanyakan sama Allah. Ya. Karena kita ini, ya, selalu menipu. Nah, diperintahkan untuk ibadah, kita nipu, nggak mau ibadah. Diperintahkan untuk sholat, kita menipu diri kita. Ya, nipu kepada diri kita ini, menipu kepada Allah. Padahal diri kita ini nggak mau sholat, itu nggak mau, malas. Nah, sehingga apa? Menipu Allah. Ya, amal-amalan kita, ya, yang banyak ini, ya, hanya mengejar pahala. Akhirnya apa? Bukan tujuan untuk ridwan Allah. Nah, akhirnya apa? Menipu Allah. Ya, membantu orang lain, ya, tujuannya apa? Supaya dipandang orang lain, bukan karena Allah. Nah, ini sudah menipu. Sholat tarawih untuk mengejar apa? Pahala. Sudah menipu Allah. Yang dikejarnya apa? Pahala. Membaca Al-Quran, ya, dikejarnya apa? Pahala, supaya banyak pahalanya. Bukan keriduan Allah. Bukan lillahi ta'ala. Nah, akhirnya apa? Allah hanya bertanya, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang sudah kalian tipu, ya, terhadap Tuhanmu yang mulia. Sehingga hatta asoita amri, sehingga berdosa engkau amri terhadap urusanku, perintahku. Waruya lamma quri'at hadil ayah, dan diriwayatkan tatkala diceritakan ayat ini, qala Ali radhiyallahu taala anhu, berkata Imam Ali radhiyallahu taala anhu, ma gharrani bi rabbi illa jahli. Tidaklah menipu diriku bi rabbi terhadap Tuhanku illa jahli, kecuali kebodohanku. Imam Ali bilang ketika dibacakan ayat ini, ma gharrani bi rabbi illa jahli. Jadi memang kebodohan kita ini yang menipu. Maka, ya, hilangkan kebodohan ini supaya tidak menipu Tuhan, menipu Allah. Qala Fudail bin Iyad, dan berkata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala, lau sa'alani rabbi, kalau saja menanyakan kepada diriku Rabbi Tuhanku, ma gharraka, apa yang menipumu? Aku akan menjawab, gharrani satruka, yang menipuku adalah, ya, penutupmu. Ya, sama, penutup Allah itu apa? Kebodohan. Ya, maka ini, ya, niat belajar itu kita meniatkannya untuk apa? Menghilangkan kebodohan kita. Sehingga ketika sudah tahu, kita laksanakan. Kita beribadah itu, ya, jangan kita ditutupi dengan kebodohan kita. Sehingga tujuannya itu hanya lillahi ta'ala. Hanya Allah Ta'ala tujuannya. Wa qala Abu Bakar Warraqi, dan berkata Imam Abu Bakar Warraq rahimahullah ta'ala, lau sa'alani Rabbi, kalau menanyakan kepada diriku Rabbi Tuhanku, ma gharraka, apa yang menipumu? Aqulu gharrani karamaka,
Aku akan mengucapkan gharrani yang menipuku karomaka kemuliaanmu. Fatarji'u ila ra'si hadal kalami wal ayat. Lalu kata Imam Abu Bakar Al-Warraq, yang menipuku kemuliaanmu wahai Tuhanku. Ya. Jadi karena Allah itu maha mulia, ya, sehingga kita tertipu, ya, untuk mencapai kemuliaan Allah itu, mencapai ke derajat kemuliaan Allah itu, kita tertipu akhirnya. Tertipu dengan amalan-amalan kita. Tertipu dengan perilaku kita. Karena kita ingin, ya, ingin kemuliaan Allah, ya, mencapai derajat kemuliaan Allah, ya, tetapi yang kita jalankan itu, ya, bukan kemuliaannya. Fatarji'u ila ra'sin hadal kalami, maka kembali ila ra'sin kepada pokok hadal kalami, ucapan ini, wal ayat dan ayat ini. Walamma kanal kuffaru la yaqra'una biwahdaniyatillahi ta'ala qala wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi jana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi jana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya dzal jalali karam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan rizqan halalan wa wasi'an shifaan min kulli da'in saqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan rizqan halalan wa wasi'an shifaan min kulli da'in saqam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarri 'aqibatin wa su'il khatimah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'ala sayyidina tarda wa aslihni fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin thayyibatin tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.